في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق هو النبي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ما قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابة المخلصين الصادقين الميامين وعلى العلماء العالمين في العلم واليقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kalaulah bukan karena tinta, takkan mungkin Pujangga menuliskan cerita. Cakep. Kalaulah bukan karena cinta, Cakep. takkan mungkin kita bisa berjumpa. Cocok gak itu ya? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita berselawat. Kenapa harus kita berselawat Bapak Ibu? Karena tidak ada amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dicatat pahalanya. Kita sholat khusyuk baru dijamin dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berpuasa, kita berinfak, berzakat, bersedekah, berbuat baik, beramalan soleh, belum tentu dijamin dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat itu pun langsung dihantar sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi berangkat Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi naik ke langit, Nabi memimpin sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Siapa makmumnya? Para Nabi. Para Nabi menjadi makmum. Ada berapa Nabi? 124.000 Nabi. Yang kita tahu 25 Nabi dan Rasul. Setelah sholat berjamaah, Nabi berjalan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik menerima perintah sholat. Langit pertama bertemu Nabi Adam, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan naik langit kedua, bertemu Nabi Isa. Setelah bertemu Nabi Isa, silakan lanjutkan perjalanan naik langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf. Perjalanan dilanjutkan naik langit keempat, bertemu Nabi Idris. Naik ke langit kelima, bertemu Nabi Harun. Naik lagi langit keenam, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia naik kepada langit yang ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang duduk bersandar di Ka'bah berwarna putih. Sampailah di langit ketujuh, dipersilakanlah Nabi Ibrahim didampingi malaikat Jibril naik terus sampai ke Sidratul Muntaha.
Jibril pun menyampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, aku cuma sampai di sini saja. Kenapa nggak ikut antar saya ke dalam? Aku tak sanggup, kalau aku masuk bisa hancur lebur. Hanya engkau yang bisa masuk langsung bertemu Allah ya Rasulullah. Aku hanya sampai di sini saja. Walaupun aku ini malaikat penguasa langit, tapi aku tugasku hanya sampai di Sidratul Muntaha. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, langsung dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat. Setelah menerima perintah salat, Nabi turun. Mulailah turun. Dia turun di langit ke-7, bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak ada ngomong. Silakan lanjutkan perjalananmu. Sampai turun di langit ke-6, bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad, iya, sini dulu. Ada apa? Engkau kasih bocoran. Tadi engkau jumpa Allah, apa cakap dia itu? Dia suruh aku sampaikan kepada umatku tentang perintah melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. What? What itu apa? Hah? Apa? Nah itu kayak ibu-ibu lah tuh. Ibu-ibu kayak macam tiba-tiba terima berlian dari suami. Kagetnya begitulah. Nabi Musa kaget. Muhammad, tidak sanggup umatmu. Kalau 50 kali sehari semalam tidak sanggup, kenapa? Umatku, Bani Israel, orangnya tinggi besar semua, tidak sanggup melaksanakan sholat itu. Nabi Ibrahim itu, Nabi Musa itu adalah kalamullah. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Musa itu adalah ungkapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana Musa? Engkau naiklah, minta turun sedikit. Naik, turun 5, turun 5, turun 5. Tinggal 10. Sampai ke Nabi Musa, ini tinggal 10. Tak bisa, kata Musa. Engkau naik lagi. Jadi engkau naik, minta lagi kurang. Naik lagi Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau hamba memang sanggup ya Allah, tapi umatku, jangan sampai umatku tak sanggup ya Allah. Oke, kalau begitu aku turunkan tinggal 5. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu adalah benar adanya, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi terima perintah sholat, Nabi turun ke muka bumi, Nabi dakwakan perintah sholat itu, berangkatlah Nabi ke Taif. Datang ke Taif, Nabi menyampaikan risalah, nampakkan dakwah bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Datang sudah risalah ini disampaikan penduduk Taif. Penduduk Taif bukan hanya menolak, tapi mengancam Nabi Muhammad SAW. Hanya satu doa ini aku simpan. Buat siapa? Ikhwani, saudaraku. Begitu disampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Untuk siapa yang kau simpan doa itu ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku. Kami kah itu? La, antum ashabi. Kamu adalah sahabatku. Ikhwani, siapa dia? Amanu walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berjabatan tangan denganku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka juga tidak pernah hidup di zamanku, tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Umat di kemudian hari, kita yang hadir pada malam hari ini di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Begitulah cinta kasihnya Nabi Muhammad kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Maka satu amalan hakikat ataupun hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah mempertahankan harga diri kita. Apa itu? Sholat. Sholat itu adalah harga diri kita, Bu. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingatkan, apapun persoalan hidup ini tidak boleh berpecah belah. Betul? Betul? Apapun persoalan hidup yang kita hadapi tidak boleh berpecah belah, karena tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hidup ini hanya sementara. Adapun persoalan dalam hidup ini adalah bumbu-bumbu dalam kehidupan dunia ini. Sementara saja, Bu. Punya
sementara. Punya istri yang tidak cantik itu sementara. Punya istri yang kurus, alhamdulillah. Punya istri yang gemuk, masya Allah. Punya suami yang kurus, alhamdulillah. Punya suami yang gendut, Allahu Akbar. Besar betul lah suami kawan itu. Entah makan apa lah itu, makan nasi lah. Punya suami putih, alhamdulillah. Punya suami yang hitam, masya Allah. Itu ibu itu rasa itu suaminya hitam tuh, yang lagi ketawa tuh. Kita syukuri apa yang ada. Tidak boleh berpecah belah. Dalam kehidupan ini tidak harus kita semua itu sama. Pasti ada perbedaan. Perbedaan itulah yang kita persatukan dalam momentum Isra wal Mi'raj. Lanjut apa sambung? Kalau yang bilang lanjut coba angkat tangannya. 1, 2, 3. Ah, ya. 5 menit lagi. Wa man kana salakum inda muslimatan. Andai kata selama ini kita kebersamaan hidup ini, selama pergaulan kita ini, kata Nabi, kalau ada yang merasa tersakiti, falyakum, bangkitlah. Falyakum, bangkitlah. Falyakum wal yaktasamini, bangkitlah dan balaslah aku qablal qisasu fi yaumil qiyamah, sebelum nantinya aku dibalas di yaumil qiyamah. Ternyata Nabi tidak mau meninggal membawa dosa menyakiti orang lain. Kalau hari ini kita rindu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah sunnah-sunnah beliau. Tidak ada yang lebih abadi di dunia ini. Yang abadi hanyalah di alam akhirat. Oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh hidup di dunia ini sesuka hati kita, tapi ingat, pada masanya kita akan pulang. Sebelum kita pulang, jangan sampai kita meninggalkan luka kepada tetangga kita, sahabat kita, saudara kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kumpulkan para sahabatnya, dia sampaikan pesan itu agar kalau ada kesalahanku silakan balas aku. Nabi sendiri takut dibalas di yaumil qiyamah. Maka Nabi suruh falyakum qablal qisasu, falyaktasawini, kamu bangkit dan balaslah aku qablal qisasu fi yaumil qiyamah, karena aku tidak sanggup dibalas di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tak ada mawar yang tak berduri, tak ada lautan yang tak bergelombang, kemudian tak ada gading yang tak retak. Begitu pula lah saya Al-Fakir Abdul Karim tidak luput daripada salah dan khilaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ada 2 bait pantun. Yang pertama, bunga dedap di atas parah, anak dusun pasang pelita. Kalau terdapat khilaf bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Buah pepaya dibelah-belah, lalu dimakan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Nah, begitulah, daripada capek-capek mikirnya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hanya mempertemukan kita di tempat ini saja, nantinya Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu. Ada 7 surga yang akan ditempati oleh para hamba-hamba yang beriman, kecuali tersisa 1 surga, yaitu surga yang tertinggi yang namanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu hanya khusus ditempati oleh orang-orang yang tinggal di kapling Firdaus. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma
سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالم